Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, kita telah membahas dua siklus yang pasti terjadi dalam kehidupan kita, yaitu siklus al-minah atau siklus kenikmatan, kesenangan, kelapangan, kebahagiaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Siklus ini hanya bisa menjadi jalan kebahagiaan kita ketika kita menyikapinya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupannya, itu sajalah orang-orang yang akan berbahagia menjalani kehidupan ini. Orang-orang seperti itulah yang akan merasakan kebahagiaan sejati dalam kehidupannya. Sementara mereka yang menyikapi, menghadapi siklus nikmat, siklus kelapangan, siklus kesenangan yang Allah berikan dalam hidupnya tidak dengan bersyukur, maka hampir bisa dipastikan, bahkan kita bisa pastikan bahwa mereka pasti akan menjalani kehidupan yang tidak bahagia meskipun mereka tampak tersenyum, meskipun mereka tampak tampak begitu gembira, ya, menampilkan kegembiraannya, menampilkan kesenangannya ya di depan umum, tapi sesungguhnya di dalam lubuk hati mereka yang terdalam, mereka mengalami kekeringan, kegersangan, dan kesengsaraan. Maka nikmat itu, karunia itu, sekali lagi hanya bisa menjadi jalan bahagia bagi kita apabila kita mensyukuri nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang memberikan nikmat itu kepada kita. Kita juga sudah membahas tentang siklus yang kedua, yaitu siklus al-mihan, siklus ujian, siklus cobaan, siklus kesempitan hidup, siklus kesusahan hidup, yang juga merupakan siklus yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Kita tidak akan mungkin bisa melewati hidup ini tanpa melewati siklus al-mihan. Bahkan ketika kita misalnya sudah berhasil secara duniawi, tadinya kita adalah orang yang susah hidupnya, kemudian sekarang kita telah menjadi orang yang sukses ya, dari segi duniawi, sukses dalam karir, sukses dalam bisnis. Dalam perjalanan kesuksesan kita itu pun, dalam perjalanan kita menikmati keberlapangan, keberlimpahan harta itu pun, pasti kita akan melewati siklus al-mihan ini, siklus ujian, siklus cobaan, siklus masalah. Karena masalah tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah pergi menjauh dari kehidupan kita. Dia akan datang, kemudian pergi, lalu akan datang lagi, kemudian pergi lagi dalam bentuk yang lebih ringan atau dalam bentuk yang lebih berat. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Dan satu-satunya orang yang bisa merasakan kebahagiaan adalah mereka yang menghadapi, menyikapi siklus al-mihan, siklus ujian dan cobaan itu dengan bersabar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua siklus ini dengan penyikapannya, itulah yang digambarkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan kehidupan seorang mukmin. Kok bisa menakjubkan wahai Rasulullah? Beliau menjelaskan,
in asabathu sarra'u syakar, kalau dia mendapatkan kelapangan, kesenangan, kebahagiaan, maka dia akan bersyukur. Dan bersyukur itu selalu mendatangkan kebaikan untuknya. Wa kana khairan lahu, kata Nabi SAW. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa, mengalami kesempitan, kesusahan, sabar, maka dia akan bersabar. Dia akan menyikapi itu dengan kesabaran. Wa kana khairan lahu, dan kesabaran itu pasti selalu akan mendatangkan kebaikan untuk sang hamba ini. Nah, itulah dua siklus yang telah kita singgung ya, dalam sesi-sesi sebelumnya. Dan sekarang kita akan mengulas siklus yang ketiga, yang juga menjadi satu siklus yang tidak mungkin kita lepaskan, atau tidak mungkin kita bisa melepaskan diri dari siklus ini sepanjang hayat kita di dunia ini. Siklus yang ketiga ini adalah siklus az-dzunub, siklus dosa, siklus al-akhta, siklus kesalahan, siklus asy-syahawat, siklus nafsu, siklus al-ghafalat, siklus kelalaian kita. Kita manusia pada dasarnya diciptakan ya, dalam fitrah seperti itu. Kullu bani Adam khatta'un. Semua anak cucu Adam itu, setiap anak cucu Adam itu adalah orang-orang yang akan selalu mengulang kesalahan atau selalu terjatuh dalam kesalahan. Ya, di situ Nabi SAW menggunakan kata khatta'un ya, yang menunjukkan sirah mubalaghah. Jadi model kata seperti itu menunjukkan bahwa pelakunya itu selalu mengulangi perbuatan itu. Itu tidak bisa kita hindari. Ya, kita sesoleh-solehnya kita, sehebat-hebatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa menjamin diri kita ini terluput, terlepas dari dosa kecil maupun besar, terlepas dari kesalahan, terlepas dari dorongan syahwat, ya, terlepas dari kelalaian. Ini sesuatu yang mustahil. Karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala menggambarkan tentang ayahanda kita umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang beliau sebutkan sebagai sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling bijaksana, paling santun, ahlamuhum. Kemudian digambarkan sebagai arjahuhum aqlan, sebagai hamba yang paling tajam, paling cerdas pandangan fikirannya. Wa asbatahum, hamba yang paling teguh ya, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau pada akhirnya juga kemudian tergelincir melakukan kesalahan ya, dengan rongrongan, godaan, dorongan dari iblis. Kita semua tahu bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam yang kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surganya. Tentu dengan segala hikmah yang tersimpan di balik peristiwa itu, tetapi poinnya adalah bahwa jika manusia semulia Nabi Adam alaihissalam pun bisa tergelincir dalam kesalahan, maka bagaimana pula dengan kita yang bukan siapa-siapa, yang tidak punya apa-apa ini. Nah, karena itu sahabat-sahabat sekalian, menghadapi siklus dosa, siklus maksiat, siklus kelalaian, siklus kealpaan, kesalahan yang tidak mungkin bisa kita hindarkan ini, apa yang harus kita lakukan agar kemudian kita bisa tetap berbahagia, menjadi hamba yang bahagia dalam kehidupannya? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah
merumuskan jalan itu dengan mengatakan, fa idza aradallahu bi 'abdihi khairan, maka apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk hambanya. Kebaikan termasuk di dalamnya kebahagiaan, keselamatan, kedamaian. Maka apa yang akan Allah lakukan kalau Allah menginginkan kebaikan untuk kita? Kata Ibnu Qayyim, fatahalahu min abwabit taubah. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu taubat untuk sang hamba ini. Wan nadam, pintu penyesalan. Ya, wal inkisar wadzul wal iftiqar. Allah akan bukakan pada kita pintu untuk bersimpuh, merendahkan diri, menunjukkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita simpulkan bahwa seorang hamba yang kemudian, maka satu-satunya cara untuk menghadapi siklus dosa maksiat itu adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengungkapkan penyesalan hati, penyesalan jiwa atas kesalahan, atas kemaksiatan, atas ketergelinciran itu. Bersimpuh, merendah, menundukkan hati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa dengan beristighfar kepada Allah, dengan banyak bertaubat kepada Allah, dengan banyak memohon ampun kepada Allah, kita akan merasakan satu kebahagiaan yang begitu manis, kebahagiaan yang sangat manis di dalam hati kita. Kita akan merasakan satu ketenangan, satu kelapangan jiwa yang tidak pernah kita nikmati, yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa kemudian Nabi SAW di dalam hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, setelah menetapkan bahwa setiap anak cucu Adam itu pada dasarnya adalah seorang yang selalu berulang kali melakukan kesalahan, Nabi SAW kemudian mengatakan, wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan itu adalah mereka yang selalu juga mengulang-ulang taubatnya kepada Allah. At-tawwabun. Ya, at-tawwabun itu artinya berulang-ulang kali melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu yang menarik di sini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menegaskan atau menjelaskan bahwa ketika seorang hamba justru menjadikan dosa itu sebagai jalan kebaikan melalui pintu taubat. Jadi taubat, dosa itu menjadi jalan kebaikan untuk hamba yang kemudian mengantarkan dia bertaubat kepada Allah. Lalu atas dasar itu kemudian, atas dasar penyesalan yang begitu kuat atas dosa itu, kemudian dia termotivasi untuk melakukan kebaikan agar supaya dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah melalui kebaikan-kebaikan itu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kemudian mengatakan bahwa kondisi seperti itu yang kemudian menyebabkan syaitan, iblis, ya, dengan bala tentaranya kemudian menyesal dan mengatakan, ya laitani taraktuhu walam uqi'hu, duhai seandainya saya tidak mendorong dia untuk melakukan dosa itu. Ya, karena gara-gara iblis, gara-gara syaitan mendorong kita melakukan dosa itu,
Justru dosa itu kemudian menjadi sebab kita bertobat dan semakin banyak melakukan kebaikan. Maka setan menyesali itu. Sehingga dia mengatakan, seandainya saya tidak mendorong dia untuk melakukan dosa itu, ya, seandainya saya biarkan saja dia, ya, dengan apa adanya, supaya tidak perlu dia merasakan penyesalan yang begitu dalam atas dosa-dosanya. Karena ternyata penyesalan atas dosa itu, ya, menjadi satu kekuatan tersendiri bagi anak cucu Adam untuk memperbaiki diri. Kita tidak mungkin memperbaiki diri kalau tidak ada penyesalan di dalam diri kita. Itulah sebabnya salah satu syarat utama bertaubat adalah menyesal sebesar-besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kemudian mengatakan, hadza ma'na qauli ba'dis salaf. Inilah makna perkataan sebagian ulama salaf. Innal 'abda la ya'malu adh-dhanba yadkhulu bihil jannah. Sesungguhnya seorang hamba itu melakukan dosa, tetapi dosa itu justru menjadi sebab bagi dia untuk masuk ke dalam syurga. Wa ya'malu al-hasanah, ya, atau wa ya'mal al-hasanah, dan dia melakukan satu kebaikan, tetapi yadkhulu biha an-nar, tapi justru kebaikan itu menjadi sebab dia masuk ke dalam surga, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkataan seorang ulama salaf ini menyodorkan kita dua logika yang agak unik. Logika yang pertama, bahwa seorang hamba melakukan dosa, tetapi dosa itu justru menjadi sebab, menjadi jalan ia masuk ke dalam surga. Logika yang kedua, ada seorang hamba yang lain yang melakukan kebaikan, justru kebaikan itu menyebabkan ia masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Maka ketika sang alim ini ditanya, kaifa, bagaimana itu bisa terjadi? Maka beliau menjelaskan dan mengatakan, ya'malu dzamb fala yazalu nasba 'ainaihi khaifan minhu mushfiqan wajilan bakiyan nadiman mustahiyan min rabbih ta'ala. Sang hamba yang tadi melakukan dosa itu, ternyata setelah dia melakukan dosa yang dia lakukan itu selalu terbayang-bayang di depan matanya, yang kemudian menyebabkan dia khaifan minhu, menyebabkan dia menjadi merasa takut dengan dosa itu, musyfiqan wajilan, merasa khawatir, gemetar, bakian, dia selalu menangisi dosa itu, nadiman, menyesali dosa itu, mustahiyan min rabbih ta'ala, dia selalu merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran dosa yang dia lakukan itu. Nakisar ra'si baina yadayhi, dia selalu tundukkan kepalanya karena begitu malu di hadapan Allah atas dosa itu. Dosa yang seperti inilah yang kata sang alim salaf ini tadi, dosa yang seperti inilah yang kata beliau, yakunu dzalika dzambu sababa sa'adatil 'abdi wa falahihi. Dosa yang seperti ini modelnya, dosa yang seperti ini efeknya, yang seperti ini dampaknya, inilah yang akan menjadi sebab kebahagiaan dan keselamatan hamba ini. Hatta yakuna dzalika dzambu anfa'a lahu min ta'atin katsirah. Sampai-sampai kata sang ulama salaf ini, dosa itu tadi yang membuat dia menyesal, membuat dia menangis. Dosa yang seperti itu bahkan jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berguna baginya daripada ketaatan yang berlimpah-limpah. Ketaatan yang berlimpah-limpah. Dosa yang efeknya seperti ini, sekali lagi, dosa yang efeknya seperti ini yang membuat sang hamba itu malu di hadapan Allah, menyesal, menangis,
ini bahkan jauh lebih baik daripada kebaikan yang berlimpah-limpah. Dosa yang seperti inilah yang menjadi sebab kebahagiaan sang hamba ini, yang menjadi sebab, menjadi jalannya untuk masuk ke dalam surga. Ini tentang dosa yang menjadi jalan masuk ke surga. Lalu bagaimana dengan logika yang kedua? Kebaikan, amal soleh justru menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Maka sang alim ini menjelaskan, wa yaf'alul hasanah, hamba yang lain melakukan kebaikan, fala yazalu yamunnu biha ala rabbih, lalu dia selalu selalu mengklaim, selalu menyebut-nyebut kebaikan itu, dia selalu merasa hebat dengan kebaikan itu. Yatakabbaru biha, dia merasa sombong lantaran sudah berhasil melakukan kebaikan itu. Wa ya'jabu biha, dia merasa ujub, ta'jub dengan dirinya. Wah, saya luar biasa bisa melakukan kebaikan seperti ini. Dan mengatakan fa'altu wa fa'altu. Dia mengklaim bahwa saya bisa melakukan ini, dan dia lupa bahwa untuk bisa melakukan satu kebaikan itu sendiri sesungguhnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka singkat cerita, kebaikan yang dilakukannya itu justru mewariskan, meninggalkan jejak-jejak kesombongan dalam dirinya, sehingga kemudian kebaikan itu justru menjauhkan dia dari kebahagiaan, menjauhkan dia dari keselamatan di akhirat, dan justru amal soleh yang seperti inilah yang menjadi jalan, menjadi sebab ia kemudian masuk ke dalam neraka Allah, wal iyadzubillah. Maka ketika seorang hamba merasa hebat, ketika seorang hamba merasa bahwa kebaikan-kebaikan yang hadir dalam kehidupannya itu adalah atas kehebatan dirinya, atas keluar biasaan dirinya, maka disitulah sesungguhnya titik awal kesengsaraan hidup seorang manusia. Ketika dia menganggap bahwa dirinya lah yang luar biasa, dirinya lah yang hebat, dan bukan karena Allah yang memberikan dia nikmat, bukan karena Allah yang memberikan dia hidayah, bukan karena Allah yang memberikan dia taufik. Pada titik itulah awal mula kesengsaraan dalam kehidupan manusia. Persis seperti yang terjadi pada iblis. Ketika dia tidak lagi ketika dia mengklaim diri sebagai makhluk yang lebih mulia daripada Adam. Ketika dia mengklaim diri bahwa dialah yang hebat, dialah yang potensial, dia lupa bahwa semua keistimewaan yang pernah Allah berikan atau keistimewaan yang dia miliki itu sepenuhnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah sebabnya salah satu tanda kesengsaraan seorang hamba adalah ketika dia tidak mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengembalikan semua karunia, semua kebaikan yang hadir dalam hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi, kita tidak mungkin lepas dari dosa, tidak mungkin lepas dari kelalaian, kealpaan, dan satu-satunya cara untuk menjalani hidup yang bahagia di dunia dan akhirat adalah menyikapi dosa, kesalahan dan kelalaian itu dengan banyak-banyak bertaubat, dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita jatuh dalam satu dosa, kita segera pulang kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, menyesali dosa-dosa itu. Ketika kita jatuh lagi, maka kita kembali lagi kepada Allah, bertaubat lagi kepada Allah, dan kita selalu yakin ada Allah yang maha mengampuni dosa-dosa kita.
Demikian, sampai bertemu dalam sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.